Sistem administrasi kepegawaian adalah rangkaian prosedur dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola segala aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ini mencakup berbagai kegiatan seperti rekrutmen, seleksi, pengajian, penilaian kerja, pengembangan karir, serta pengelolaan data kepegawaian. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap karyawan di organisasi dengan baik, hak dan kewajiban mereka terpenuhi, serta mendukung efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Tujuan dari sistem administrasi kepegawaian adalah untuk 1. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan proses kepegawaian. 2. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. 3. Mempermudah pengambilan keputusan terkait karyawan. 4. Meningkatkan kepuasan karyawan dengan pengelolaan hak dan kewajiban yang tepat. 5. Mendukung pengembangan karir karyawan melalui evaluasi dan pelatihan yang terstruktur. Bentuk-bentuk administrasi kepegawaian. Yang pertama adalah sistem manual, yaitu pengelolaan data karyawan dilakukan dengan arsip kertas dan catatan fisik, seperti formulir dan buku absensi. Yang kedua, sistem berbasis komputer atau semi otomatis. Penggunaan perangkat lunak untuk pencatatan data karyawan, namun masih ada input manual pada beberapa proses. Yang ketiga, sistem terkomputerisasi atau otomatis. Semua data dan proses administrasi kepegawaian dikelola menggunakan software HRIS yang otomatis seperti pengkajian dan absensi. Yang keempat, sistem berbasis code. Data kepegawaian dapat disimpan di code, memungkinkan akses dan pengelolaan secara online dan real time. Yang kelima, sistem terintegrasi, menggabungkan data kepegawaian dengan sistem lainnya seperti keuangan atau operasional untuk pengelolaan yang lebih efisien dan saling terkait. Berikut adalah macam-macam sistem administrasi kepegawaian secara spesifik. 1. Sistem penggajian, yaitu mengelola penghitungan dan pembayaran gaji karyawan termasuk tunjangan dan potongan. 2. Sistem absensi, yaitu mencatat kehadiran, izin, dan cuti karyawan. 3. Sistem rekrutmen, yaitu mengelola proses penerimaan karyawan baru dari iklan hingga seleksi. 4. Sistem penilaian kinerja, yaitu menilai kinerja karyawan secara periodik untuk pengembangan karir. 5. Sistem data kepegawaian, yaitu menyimpan data pribadi, jabatan, dan riwayat pekerjaan karyawan. Berikut adalah jenis-jenis sistem administrasi kepegawaian secara spesifik. Yang pertama, manual, merujuk pada pengelolaan data menggunakan arsip kertas dan catatan fisik. Yang kedua, berbasis komputer, yang dimana menggunakan software untuk menyimpan dan memproses data karyawan secara digital. Ketiga, terkomputerisasi atau otomatis. Semua proses administrasi seperti gaji dan absensi dikelola otomatis menggunakan aplikasi. 4. Berbasis cloud. Data karyawan disimpan online memungkinkan akses dan pengelolaan secara real-time. Yang kelima, terintegrasi, yang disebut sistem kepegawaian terhubung dengan sistem lain, misalnya keuangan, untuk efisiensi yang lebih tinggi. Struktur administrasi kepegawaian Unilever memiliki sistem administrasi kepegawaian yang modern dan terintegrasi. Beberapa poin penting: Departemen Sumber Daya Manusia atau disebut HR bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kerja. Divisi rekrutmen, pengembangan karyawan, dan manajemen kinerja.
Terdapat HR lokal di tiap negara untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum tenaga kerja setempat. Penggunaan teknologi. Sistem HR berbasis teknologi seperti SuccessFactors untuk pengelolaan data karyawan, portal karyawan untuk informasi, absensi, dan pengajuan cuti. Penggunaan sistem berbasis cloud untuk kolaborasi lintas negara. 3. Aspek administrasi kepegawaian. A. Rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, sistem rekrutmen berbasis digital melalui platform seperti LinkedIn dan portal Unilever. 2. Proses seleksi mencakup wawancara, psikotes, dan penilaian teknis berbasis kompetensi. 3. Menentukan prinsip inklusivitas dan keberagaman. 4. Data karyawan disimpan secara terpusat dalam sistem HRIS atau yang disebut Human Resource Information System. 5. Administrasi meliputi kontak kerja, pengajian, asuransi, dan manfaat lainnya. 6. Kepatuhan terhadap kebijakan GDPR yang disebut dengan General Data Protection Regulation. B. Data dan administrasi karyawan. C. Pengembangan karir yang meliputi sistem pelatihan dan pengembangan berbasis platform Learning. program akselerasi karir seperti Unilever Future Leaders Program, penilaian kerja terstruktur dengan KPI atau yang disebut Key Performance Indicator. D. Kesejahteraan karyawan yang meliputi fasilitas seperti asuransi kesehatan, cuti tahunan, dan program keseimbangan kerja hidup. E. Manajemen kinerja sistem berbasis tujuan menggunakan metode seperti OKR atau yang disebut Objectivitas and Key Result, evaluasi berkala atau setengah tahunan atau tahunan. 4. Tantangan dan solusi. Tantangan. 1. Pengelolaan tenaga kerja global dengan berbagai budaya dan regulasi. 2. Adaptasi terhadap teknologi baru. 3. Menjaga elemen karyawan di perusahaan besar. Solusi. 1. Investasi dalam teknologi HR terbaru. 2. Program pelatihan keberlanjutan dan pelibatan karyawan secara aktif. 3. Penyesuaian kebijakan untuk mendukung keberagaman budaya. Yang kelima, evaluasi sistem administrasi kepegawaian Unilever. Unilever menunjukkan keunggulan dalam satu, digital administrasi, memanfaatkan teknologi untuk efisiensi. Yang kedua, keberagaman dan inklusi, memberikan kesempatan setara untuk semua. Yang ketiga, pengelolaan kinerja dan karir, menyediakan peluang pembangunan bagi karyawan. Tantangan seperti birokrasi internal dan adaptasi terhadap tren global memerlukan perhatian lebih untuk menjaga daya